pasti baik-baik saja dan luar biasa. Walau tak terasa sudah 2 bulan lebih loh kita tidak beribadah bersama di gereja kita masing-masing. Tapi jangan lupa kita tetap bersyukur atas karunia Tuhan yang telah memberkati dan menyertai kita masing-masing. Di hari Minggu ini kakak memperkenalkan, nama kakak adalah Kamirta dari GKP Jatiranggon. Nah, kali ini kakak juga tidak sendiri, ditemani oleh adik-adik perwakilan dari anak besar Sekolah Minggu Jatiranggon. Yuk kita kenalan. Sebelah kiri kakak namanya? Halo, nama saya Melki. Sebelah kanan kakak namanya? Halo, nama saya Gyuri. Dan tak lupa kita juga ditemani oleh Bapak Rahman yang setia menemani kita untuk mengiringi musik kita dalam memuji nama Tuhan dan memuliakannya. Oh iya, ada kakak-kakak lain yang dari sekolah minggu kita loh, dari Jatiranggon, yang ingin memberikan yang terbaik buat lingkungan ataupun mengisi kita ibadah kali ini. Yuk kita kenalan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kebaktian di sekolah Minggu. Sebelum kita memulai kebaktian kita, perkenalkan dulu nama kakak Dedi Niman. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Lora. Mari kita bersyukur karena Allah begitu baik buat kita semua. Allah selalu mengasihi kita dengan memberikan kita udara segar, kesehatan yang baik, dan juga sukacita yang teramat baik buat kita semua. Untuk itu kakak mau mengajak adik-adik sekalian semua untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Allah itu baik. Silakan Bapak Rahman. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
Sebelum kita mendengarkan cerita tentang Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari malam tadi sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar. Tuhan, pada hari ini kami telah berkumpul di rumah kami masing-masing, di mana kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya mau bukakan akal dan pikiran kepada kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita akan membacakan Alkitab yang diambil dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, adik-adik siap? Kakak ulangi lagi, 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, kakak akan membacakan Alkitabnya, adik-adik simak ya. Di bawah judul Bantuan Jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya sekarang kakak akan bercerita. Nah, cerita kakak ini bertema yang terbaik kuberikan. Nah, oleh karena itu adik-adik persiapkan diri adik-adik, duduk yang rapi, kakak akan bermulai bercerita. Demikian. Di daerah itu sudah banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di mana orang-orang itu berkumpul membentuk sebuah jemaat. Di mana jemaat-jemaat itu disesuaikan dengan kotanya masing-masing. Dan satu jemaat dengan jemaat yang lain banyak perbedaannya. Mungkin dilihat dari kekayaannya, mungkin dilihat dari status sosialnya, dan lain-lain. Salah satu contoh adalah jemaat di Korintus. Di mana jemaat di Korintus kita bisa lihat, ini adik-adik, ini contoh adalah keadaan di kota Korintus. Nah, kota Korintus itu sangat ramai sekali. Sama seperti di kota Jakarta. Mungkin kita bisa sebut dengan kota metropolitan. Nah, di Korintus ini, masyarakatnya atau orang-orangnya itu adalah orang-orang yang berdagang. Makanya di kota Korintus ini banyak sekali orang-orang yang kaya. Orang-orang yang materinya cukup. Ya, sehingga ketika mereka berkumpul, terus kebaktian di hari Minggu, mereka mengumpulkan banyak sekali persembahan. Nah, berbeda dengan jemaat yang lain. Nah, salah satu contoh di sebelah sini lagi nih. Ini adalah jemaat di Yerusalem. Salah satu daripada jemaat di mana jemaat ini adalah jemaat yang kurang beruntung. Kenapa kurang beruntung? Karena masyarakatnya itu atau jemaatnya itu adalah kurang mampu. Gitu. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus
untuk mereka bisa membantu jemaat di Yerusalem. Dengan cara apa? Yaitu mereka disuruh mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan yang mereka kumpulkan itu adalah persembahan yang disisihkan dari apa yang mereka dapatkan. Lalu mereka kumpulkan dan baru nanti akan dikirim untuk diberikan kepada jemaat di Yerusalem, atau jemaat yang tidak mampu itu. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih gunanya persembahan yang kita kumpulkan setiap hari Minggu? Ya, nah persembahan yang kita kumpulkan setiap hari Minggu itu adalah gunanya untuk pelayanan, ya, untuk membantu pelayanan, ya, yaitu ketika untuk menggaji pendeta, ketika pendeta melayani di gereja yang lain. Nah, salah satunya itu, ya. Dan yang kedua yaitu untuk kegiatan-kegiatan seperti contohnya ada Natal, ada Paskah, ada PBALB dan lain sebagainya yang disebut dengan kegiatan-kegiatan di gereja. Nah, ada lagi selain daripada itu, apa? Yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu adik-adik, siapa di sini yang adik-adik ketika mengumpulkan persembahan dari uang jajannya sendiri? Oh, jangan-jangan apa masih minta sama papa mama nih, ya? Nah, Rasul Paulus mengharapkan persembahan yang kita kumpulkan nanti itu adalah persembahan yang kita kumpulkan dari uang jajan yang papa mama berikan kepada kita. Nah, itu kita persembahkan yang setiap hari Minggu kita berikan. Supaya apa? Supaya dari uang persembahan itu kita bisa membantu orang lain. Nah, oleh karena itu, hendaknya persembahan yang kita berikan itu adalah persembahan dari uang jajan yang kita sisihkan untuk kita berikan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, mulai dari sekarang kita mencoba untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dari uang jajan yang papa mama berikan untuk kita sisihkan. Lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itu nanti bisa kita sebarkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, demikian adik-adik, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pentingnya mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita dapat ditunjukkan juga dengan cara berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, salah satu cara berbagi dengan menabung, sebagian uang kita kemudian diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Kali ini Kak Lora akan mengajak adik-adik beraktivitas membuat celengan yang unik supaya adik-adik semakin semangat menabungnya. Perhatikannya baik-baik. Adik-adik kelas besar dan pra-remaja, mari kita belajar membuat celengan unik supaya kalian makin semangat untuk menabung. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah botol plastik bekas, kertas tebal atau foam atau kardus, spidol, benang wol, gunting, cutter, lem, dan kancing. Yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian potong bagian bawah botolnya, hati-hati memotongnya dengan cutter, kemudian gunting sedikit demi sedikit, seperti ini ya jadinya. Kemudian siapkan kardus atau foam tadi, buat lingkaran. 2 kali membuat lingkarannya, kurang lebih 1 cm. Lalu mulai menggambar bagian ekor dan bagian kaki-kaki dari kura-kura, bentuk kura-kura yang akan kita buat. Lalu mulai menggunting perlahan-lahan, hati-hati mengguntingnya. Mengguntinglah dengan rapi. Nah, seperti ini ya jadinya. Kemudian coba tempelkan bagian botol yang tadi kita sudah gunting. Lalu kalian boleh juga pakai sedikit lem untuk merekatkan, atau kalau tidak kalian bisa langsung menjahit benang wol itu seperti ini.
ya, diselang-seling menggunakan jarum dan benang wol sehingga membentuk seperti cangkang kura-kura. Nah, kalian bisa buat simpul mati bagian bawah, kemudian digunting dan mulailah mewarnai atau menggambar bagian kaki, bagian mata, hidung. Kalian bisa bebas berekspresi dengan gambar yang kalian buat sendiri. Seperti ini ya jadinya. Selanjutnya kalian gunakan cutter atau pisau yang dipanaskan dengan api untuk membuat bolongan di bagian atas celengan kalian. Nah, untuk ini ajak orang tua kalian untuk menolong kalian melakukannya. Lalu pada bagian akhir pasang kancing di bagian atas sebagai pemanis. Jadi deh celengannya. Selamat mencoba ya adik-adik. Selamat menabung. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kalian sudah belajar bagaimana membuat berbagai macam celengan. Jangan lupa menabung ya. Gunakan berkat Tuhan yang kalian dapatkan itu untuk berbagi bagi sesama orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Nah, kakak kembali akan mau mengajak adik-adik sekalian untuk memuji nama Tuhan. Lagu ini mengajak kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikannya, serta anugerah-Nya itu di dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan dan renungi bersama-sama serta resapi lagu ini agar kita menikmati kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita.
Selama kebaktian di rumah, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan syukur. Persembahan adik-adik dapat dititipkan kepada mama papa untuk diberikan ke gereja masing-masing ya. Nah, sekarang mari kita menutup kebaktian sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, Bapa. Dan kami juga berdoa, Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat kami renungkan dan lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami juga berterima kasih, Bapa, atas persembahan yang sudah kami himpunkan. Berkati persembahan ini, Tuhan, agar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu dimanapun berada, Bapa, berkati Tuhan. Biarlah kuasa-Mu senantiasa menyertai mereka, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat GKP Jatiranggon, Bapa, berkati Tuhan Ibu Pendeta Debbie dan keluarga, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat agar dia dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu saja, Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat pergumulan yang sedang kami hadapi, Bapa, di mana COVID-19 yang sedang kami hadapi di bangsa kami, Bapa. Kami mohon Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, ajari kami Tuhan apa yang harus kami lakukan Tuhan, agar kami mampu menghadapi semua ini, Bapa. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Bapa, agar kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan agar dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati juga Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden Pak Amin Tuhan. Berkati Tuhan dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah dia dapat melakukan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, wahyu dan pengertian dan kebijaksanaan dan kepintaran Bapa, agar dia mampu memimpin bangsa ini dalam jalankan roda kehidupan bangsa kami, Bapa. Di atas semuanya juga Tuhan, berkati juga keluarga kami, Bapa. Berkati juga orang tua kami, Bapa. Berkati juga anak-anak kami, Bapa, dimanapun mereka berada, Bapa. Biarlah kuat kuasa-Mu selalu menyertai mereka, Bapa. Kami serahkan semuanya ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu saja, Bapa. Biarlah Engkau yang memberkatinya. Dan kami juga berdoa Tuhan, di atas semuanya ini ampunkan segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih, kita nyanyikan bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.